Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama sahabat saya, Mbak Ubaidatilus Solihat, dan saya sendiri, Zainal Abidin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan salah satu tugas dari dosen kami, Pak Agung Tri Putranto, pada mata kuliah permodelan bisnis. Saya bersama sahabat saya akan menyampaikan materi terkait dengan merancang sistem e-bisnis. Pada kesempatan ini, insya Allah Mbak Solihat akan terlebih dahulu memaparkan kaitannya dengan materi merancang sistem e-bisnis. Kita bersama-sama akan menyimak pemaparan dari sahabat saya Mbak Solihat. Silakan Mbak Solihat. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini kami akan memaparkan materi dari merancang sistem e-bisnis ya. Jadi di sini kami sudah ada beberapa subbahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, persyaratan baru pada e-bisnis. Kemudian yang kedua, perencanaan keberhasilan e-bisnis. Dan yang ketiga, infrastruktur dasar e-bisnis. Kemudian yang keempat, proses e-bisnis. Kelima, kebijakan publik. Dan yang terakhir, yang keenam, produk hukum e-bisnis di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, dalam merancang sistem e-bisnis tersebut, bagaimana sih? Nah, sistem dalam e-bisnis itu sangat bergantung dan berpengaruh dengan kebutuhan dan modal bisnis yang akan kita lakukan. Nah, artinya kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan bisnis yang lainnya. Nah, saya akan kasih gambaran ya sebagai contoh gitu mengenai model bisnis tersebut. Misalkan pada kasus yang pertama itu ada sebuah toko sandang murah misalkan di Kota Bogor misalnya. Nah, toko ini di masa pandemi mengalami ini omset yang menurun gitu. Jadi mengalami penurunan omset yang sangat drastis ketika masa pandemi tersebut. Nah, kemudian si pemilik toko ini atau ownernya berniat untuk merubah konsep toko konvensionalnya, yaitu toko offline-nya yang tadinya offline untuk menjadi toko online yang berbasis teknologi. Kemudian pada kasus yang keduanya, misalkan anggaplah ada perusahaan produsen misalkan produsen furnitur ternama lah ya. Nah, uh, perusahaan produsen ini mengalami masalah biaya yang cukup tinggi yang harus ia keluarkan untuk proses pendistribusian furnitur ke toko furnitur rekanannya. Nah, furnitur tersebut kan lama ya untuk terjualnya. Jadi otomatis omset yang masuk pun minim. Jadi omset penjualannya itu minim yang ia dapatkan. Nah, salah satu upaya yang dia lakukan gitu untuk menaikkan kembali omset tersebut, dia menjualnya dengan harga yang murah dalam jumlah yang banyak. Sehingga solusinya yaitu dengan cara memotong biaya distribusinya dengan cara menjualnya langsung ke konsumennya, yaitu dengan cara online. Jadi secara online langsung ke konsumennya. Nah, tentunya teman-teman semuanya dari dua kasus ini kita bisa menyimpulkan lah ya, apa saja sih fungsi teknologi dalam merancang e-bisnis di kedua perusahaan tadi. Nah, di sini kita masuk ke penggunaan teknologi dalam e-bisnis. Tujuan teknologi dalam e-bisnis itu apa? Nah, sebelumnya teman-teman semuanya perlu kita pahami juga bahwa
yang namanya e-business ini bukan hanya sekedar membuat sebuah web gitu ya, bukan hanya sekedar membuat sebuah website untuk memajang katalog produk-produk kita, bukan hanya sekedar itu. Tapi penggunaan teknologi di sini yaitu untuk yang pertama ada redefine bisnis, memaksimalkan nilai pelanggan dan memungkinkan mengembangkan bisnis dengan cara yang baru. Nah, redefine atau mendefinisikan ulang gitu. Jadi bisnis kita itu mau seperti apa pemasarannya, misalnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengubah sudut pandang mengubah sudut pandang kompetitif dan saluran distribusi. Jadi yang tadinya misalkan jangkauannya itu kompetitifnya hanya sekitar jangkauannya di pasar saja ya. Tapi setelah kita membuat e-bisnisnya, maka kompetitif kita akan semakin luas. Kemudian saluran distribusinya juga otomatis berubah dari yang tadinya konvensional atau offline menjadi online gitu. Dari jangkauannya lebih luas lagi. Untuk yang ketiga yaitu memperluas jangkauan pasar. Nah, otomatis e-bisnis akan merubah dampak dari jangkauan pasar kita. Sekali lagi tadi kita di sini sudah berikan contoh ya di awal pada kasus pertama tadi, yang jualannya offline kita mungkin terbatas ya, yang membeli hanya mereka yang datang ke toko kita saja. Nah, sedangkan jika kita menggunakan e-bisnis, jika kita menggunakan sistem e-bisnis tersebut, maka jangkauan pasar kita tuh sangat luas. Dari misalkan tokonya itu hanya ada di Bogor, misalkan tokonya ada di Bogor, tapi yang mungkin pembeli atau yang beli bisa dari Subang, misalnya dari Bandung gitu kan. Jadi memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan pelanggan. Jadi dengan adanya e-bisnis ini interaksinya akan lebih sederhana gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbahasan yang pertama. Di sini ada persyaratan baru pada e-bisnis. Nah, persyaratan baru pada e-bisnis untuk lingkup bisnis itu bertitik pada fleksibel, responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif, self-service, dan bersifat global. Untuk kemudian, persyaratan baru pada e-bisnis juga bertitik pada sistem yang mudah digunakan, terintegrasi, handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah maintainable, akurat, terukur, global, dan aman. Aman di sini tentunya aman datanya ya. Tadi syarat dari adanya bisnis dan juga dari sisi sistem. Dan untuk selanjutnya, subbahasan yang kedua yaitu perencanaan keberhasilan e-bisnis. Nah, perencanaan keberhasilan e-bisnis dapat menggunakan metodologi overview. Di sini ada gambar yang merupakan siklus ya. Ini gambaran siklus dari perencanaan keberhasilan e-bisnis dengan metodologi overview. Dan di sini ada 8 tahapan. Yang pertama, begin, kedua, diagnose, ketiga, develop, keempat, ada define, yang kelima, ada determine, kemudian 6, decide, yang ketujuh, deliver, dan yang kedelapannya ada discuss. Nah, nanti setelah discuss, kita bisa bikin untuk memperbarui sistem dan seterusnya. Jadi ini adalah perencanaan keberhasilan sistem e-bisnis. Kita bisa memulai dari yang pertama, yaitu begin. Itu dengan memulai dengan cara misalkan mendapat dukungan dari manajemen eksekutif dan sponsor bisnis.
kemudian identifikasi dulu tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatifnya. Terus untuk kemudian mengidentifikasi tim. Jadi siapa aja sih nanti yang akan terlibat. Kemudian membuat garis besar proses dari perencanaan yang akan kita gunakan gitu. Kemudian mengembangkan rencana komunikasi yang kemudian bagaimana anggota tim akan melakukan kegiatan. Nah, kemudian baru mengumumkan proyek kepada organisasi. Jadi awalnya pasti harus mendapatkan dukungan dari yang namanya manajemen eksekutif atau dari yang punya perusahaan terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu kita bisa memulainya. Dan untuk tahapan yang kedua ada diagnos ya, yaitu kita mendiagnosa tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Seperti tadi pada toko sandang yang sudah saya jelaskan di awal, trennya itu apa sih? Misalnya trennya adalah berjualan di marketplace atau dengan membuat toko sendiri ataupun yang lainnya ya. Kemudian di tahapan ini dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Jadi mendokumentasi apa saja yang menjadi kekuatan dan apa saja yang menjadi bidang perbaikan. Kemudian mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Dan kemudian mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantainya. Nanti pada distribusinya otomatis sangat berubah ya. Berarti kita harus mendiagnosanya. Nanti nilai rantai ini akan berubah atau tidak dari yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ada develop. Develop atau kita di sini pada tahapan ini mengembangkan yang namanya proposisi nilai serta nilai pengiriman dari proposisi tersebut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah merupakan karakteristik untuk ciri-ciri khusus dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan kita. Jadi jualannya apa gitu, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harapan dari pelanggan kita. Nah, untuk selanjutnya ada tahapan define. Nah, di sini kita tentukan peluang tertentu serta kompetisi situasi. Jadi kita di sini menentukan peluang dan kompetitif situasi. Jadi kompetitor kita itu seperti apa sih gitu ya? Misalkan kompetitor kita itu fokusnya lebih ke berjualan baju second import dengan harga yang sangat murah misalkan. Nah, lalu kita mau berfokus di mana? Apakah kita juga akan berjualan baju second gitu kan? Tapi tentunya kita harus melihat, harus fokus juga ciri apa yang dapat membuka peluang kita untuk sukses, tentunya dengan cara yang berbeda dari kompetitor kita tersebut ya. Dan untuk tahapan selanjutnya ada determine. Di sini kita menentukan dampak ke arsitektur aplikasi mulai dari infrastruktur sampai ke orang-orang yang ada di organisasinya. Nah, di sini biasanya menentukan analisis manfaat. Kemudian setelah adanya e-business ini, manfaat apa saja sih yang dapat dianalisa gitu. Ini harus dianalisa juga. Kemudian mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana yang sudah dibuat tadi gitu.
Terus untuk selanjutnya ada tahapan desain. Pada tahapan desain ini adalah merupakan tampilan dan nuansa yang diperlukan gitu untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi. Kemudian diidentifikasi layar desainnya gitu. Nah, desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan juga itu kita harus merencanakannya, harus difikirkannya gitu. Nah, setelah tahapan desain, kita masuk ke tahapan deliver. Di sini kita menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan seperti melakukan pengujian, pelatihan gitu, dan juga pelaksanaannya langsung tentunya. Kemudian setelah itu kita mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs yang sudah kita buat tadi. Jadi setelah itu kita harus dibuat yang namanya promosi untuk memasarkan e-bisnis kita. Jadi memperkenalkannya dulu gitu. Dan masuk ke tahapan yang terakhir itu ada discuss. Nah, di discuss ini yaitu kita mendiskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisisnya kembali untuk kemudian kita mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi setelah discuss ini kita menganalisis kembali untuk melanjutkan dan menentukan kegiatan yang akan kita ambil untuk selanjutnya. Nah, itu dia tadi 8 tahapan perencanaan keberhasilan e-bisnis, di mana kita setelah discuss tadi, ini akan balik lagi ke awal, akan balik lagi ke begin, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ada infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, perorangan, ataupun juga mitra ya. Keseluruhan komponen tersebut harus dapat bersinergi dengan benar agar dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan juga mitra, sehingga tujuan dibangunnya sistem e-bisnis, informasi e-bisnis ini dapat tercapai dengan baik. Oke, untuk selanjutnya mungkin materi bahasan selanjutnya akan dipaparkan, dijelaskan oleh rekan saya sama Kang Zainal ya. Oke, makasih Mbak Solihat. Tadi Mbak Solihat sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif ya, bagaimana kemudian sistem e-bisnis ini dirancang. Jadi kalau kita ketahui e-bisnis itu apa sih, gitu, pasti kita juga bertanya-tanya apa hubungan bedanya dengan bisnis biasa. Gitu. Jadi kalau e-bisnis ini kan sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media internet, begitu ya. Di mana kemudian melalui media Iya, internet itu digunakan sebagai kanal untuk komunikasi dan kanal transaksi, begitu deh ya, yang perlu kita pahami kaitannya dengan e-bisnis. Nah, baik teman-teman semuanya, jadi saya akan melanjutkan pada sub pembahasan yang keempat, yaitu proses e-bisnis. Jadi di dalam sebuah bisnis yang menggunakan kanal internet tentu ada prosesnya. Jadi kalau saya menjelaskan bagaimana sebuah bisnis yang dibangun dengan model-model yang tradisional, nah kemudian ini dibikin model-model yang otomatisasi, ya, melalui internet sebagai medianya. Jadi media itu nanti kaitannya dengan kebutuhan untuk komunikasi dengan pelanggan, dengan karyawan atau dengan siapapun stakeholder yang terlibat di dalamnya, termasuk ketika digunakan pada aspek bisnis, misalkan untuk transaksi penjualan dan segala macam. Nah, di dalam proses e-bisnis itu tentu
ada tahapan-tahapan, atau kalau kita bilang ada eh, workflow-nya. Jadi tahapan yang harus dilalui di dalam proses e-bisnis. Yang pertama kaitannya dengan bisnis analisis. Jadi tadi di awal juga Mbak Soleh sudah menjelaskan ya, bagaimana studi kasus ketika ada seorang entrepreneur ya, pebisnis yang kemudian turun omsetnya, bagaimana cara meningkatkan omsetnya itu salah satunya mengaplikasikan e-bisnis di dalam aktivitas bisnisnya. Nah, tentunya yang pertama kita harus menganalisa kira-kira bisnis kita itu bagaimana, workflow-nya seperti apa, sehingga nanti tujuan kita bisa tercapai. Nah, tentunya bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang ada ini bisa di-manage dengan lebih baik dan terkoordinasi dengan sangat baik melalui e-bisnis ini. Nah, itu yang kemudian menjadi tahapan atau proses pertama di dalam e-bisnis, yaitu analisa. Kemudian yang kedua terkait dengan proses ide atau developer. Jadi setelah kita menganalisa kebutuhan dan segala macam, barulah kemudian dirancang atau dikembangkan sebuah sistem ya, yang digunakan untuk apa? Tentunya untuk memudahkan kegiatan bisnis ke dalam adaptasi teknologi. Nah, salah satunya di internet itu tadi. Sehingga teknologi ini itu benar-benar dapat mengubah model atau cara bisnis kita, termasuk arus informasi, yang kemudian ini kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan secara berurutan dengan manual ini bisa kita otomatisasi dengan menggunakan e-bisnis ini. Nah, setelah kemudian kita mengembangkan sesuai dengan kebutuhan ya. Tadi di awal juga Mbak Solihat sudah menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dirancang itu goals-nya tentu berbeda-beda. Sehingga e-bisnis yang diterapkan di dalam setiap kegiatan usaha satu orang dengan satu orang lainnya itu tentu juga akan berbeda-beda. Nah, dari yang apa tadi define tadi menemukan pada aspek apa kebutuhannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proses portal. Bagaimana kalau kita di dalam menjalankan sebuah bisnis itu kan tentu ada komunikasi ya antara kita sebagai penjual misalkan kalau di dalam transaksi jual beli dengan customer kita. Nah, menariknya ketika kita menggunakan atau menerapkan e-bisnis ini dalam aktivitas kegiatan usaha kita misalkan ya, maka banyak hal positif yang kita dapatkan. Misalkan tadi kaitannya dengan omset yang turun. Kenapa omset turun? Bisa jadi barang dari penjual itu tidak langsung ke end user, tidak langsung ke end customer atau customer langsung atau ke konsumen langsung gitu, tapi melalui banyak perantara atau pihak, masih ada pihak kedua, pihak ketiga dan segala macam. Tetapi ketika e-bisnis ini dirancang, maka bisa jadi produsen itu langsung ya kepada end user atau kepada konsumen. Sehingga aspek efisiensi dari model kegiatan bisnis ini tentu akan sangat efektif gitu. Termasuk pelayanan kaitannya misalkan keluhan pelanggan, kebutuhan pelanggan, mengenali bagaimana tipikal atau preferensi pelanggan dan segala macam itu tentu akan sangat mudah gitu. Dan yang proses yang keempat yaitu bisnis analisis atau memonitor. Jadi di dalam pengembangan sebuah proses e-bisnis tidak bisa kemudian apa yang sudah kita rancang di dalam perjalanan itu pasti butuh yang namanya evaluasi, penyesuaian dengan kebutuhan terkini, kemudian adaptasi dengan perubahan-perubahan baik perubahan di internal kita maupun perubahan di eksternal. Nah, yang menjadi tantangan-tantangan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian daripada proses e-bisnis. Baik, kita masuk di pembahasan yang kelima kaitannya dengan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik di dalam e-bisnis yaitu regulasi yang mengatur jalannya sebuah e-bisnis ini.
sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau kemudian e-bisnis ini dijalankan di Indonesia, maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, maka isu yang paling penting adalah bagaimana e-bisnis ini bisa mengadaptasi transaksi-transaksi yang dilakukan ini tadi itu kira-kira sah dan dilindungi undang-undang. Jadi kalau biasa kita transaksi langsung, bertemu langsung, itu kan ya semuanya bisa dilakukan secara langsung ya, tatap muka, kemudian misalkan seperti halnya dokumen-dokumen, itu fisiknya kita pegang. Nah, tetapi di dalam e-bisnis tentunya transaksi-transaksi ini berubah menjadi transaksi-transaksi yang sifatnya digital. Misalkan kaitannya dengan tanda tangan gitu ya. Nah, kalau di dalam transaksi biasanya ya kita langsung terima kwitansi dalam bentuk hard file, tanda tangan, bahasa, dan segala macam. Tetapi ketika melakukan transaksi di e-bisnis ini, tentu akan sangat berbeda. Semuanya sifatnya digital. Belum lagi kalau kaitannya dengan dokumen-dokumen legal ya. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan file-file yang ada, dokumen-dokumen penting ini tidak disebarluaskan tanpa izin dan segala macam, itu juga diatur gitu di dalam undang-undang. Termasuk bagaimana eh, dokumen-dokumen legal terkait itu diotentifikasi. Jadi kalau sekarang kita biasanya tanda tangan, ada tanda tangan scan dan segala macam, sekarang sudah ada model tanda tangan digital. Bahkan tanda tangan digital itu sudah pakai yang modelnya kayak QR code ya, misalkan seperti Privy dan segala macam. Nah, itu materai dan segala macam tanda tangan kita itu sudah bermaterai di situ dan itu sah secara hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian bagaimana mengatur tanggal, waktu, dan segala macam, apalagi kalau kemudian di dalam transaksi atau kegiatan usaha, misalkan itu terjadi antar negara. Misalkan kita dengan Saudi itu kan bedanya 4 jam. Di dalam Undang-Undang ITE, ya, nomor 11 tahun 2008 itu mengatur kaitannya dengan informasi dan juga transaksi elektronik. Ini harapannya bisa dijalankan dengan maksimal dan tepat guna. Nah, ini untuk membingkai gitu ya, membingkai transaksi-transaksi. Jadi kalau aspeknya ada aspek hukum media, hukum telekomunikasi, dan juga hukum komputing atau digitalisasi. Nah, ini yang kemudian harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tentunya dilindungi oleh undang-undang. Berikutnya, teman-teman semuanya, kita masuk yang kaitannya dengan konten di Undang-Undang ITE tadi, bagaimana aspek legalitas ini juga harus kita perhatikan. Ya, dipastikan kegiatan ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalkan kaitannya dengan legalitas dokumen perusahaan, kemudian hakinya, pajaknya dan segala macam, ya, perlindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, ya, tanda tangan elektronik sebagaimana tadi yang saya jelaskan, dan menghindari kaitannya dengan perbuatan-perbuatan terlarang. Misalkan kaitannya dengan menyebarkan dokumen rahasia milik perusahaan tertentu tanpa izin, misalkan. Nah, itu tentu siapapun yang melakukan itu melanggar undang-undang. Dan konsekuensi dari melanggar undang-undang itu adalah diberikan sanksi berupa hukuman pidana. Nah, makanya di dalam Undang-Undang ITE ini juga diatur, mengatur kaitannya dengan e-bisnis ini. Ya, bagaimana nanti misalkan kaitannya dengan sengketa, transaksi-transaksi elektronik, dan segala macamnya, termasuk pertukaran tanda tangan digital, pertukaran data rahasia, dan segala macam itu semuanya diatur, dibingkai, dan bagaimana nanti ketika terjadi memitigasi terjadi sengketa antar satu pihak dengan pihak lainnya, itu juga diatur di dalam Undang-Undang ITE. Dan berikutnya yang terakhir yaitu produk hukum e-bisnis di Indonesia. Jadi teman-teman semuanya,
di dalam merancang sebuah e-bisnis, itu hal yang perlu kita lakukan adalah tentunya perencanaan. Nah, hal ini langsung kemudian kaitannya dengan strategi tools yang kemudian akan kita pakai. Misalkan, eh, karena kaitannya tadi dampaknya hukum, maka kita bisa memilih beberapa opsi sebetulnya kaitannya dengan model-model e-bisnis yang akan kita terapkan atau yang akan kita pakai. Opsinya, kita bisa yang pertama adalah membeli software e-bisnis yang saya pakai. Nah, software ini tentunya adalah software yang tidak bajakan ya, ori gitu ya. Dan tentunya ini juga diatur oleh undang-undang ya. Kalau kita misalkan menggunakan software yang siap pakai atau dari penyedia jasa atau developer IT ya, yang kemudian di create sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita pakai adalah membuat sendiri dengan divisi IT kita. Jadi di beberapa perusahaan atau di beberapa kegiatan bisnis ya, itu ketika kita pengen bagaimana kemudian data kita lebih safe, kemudian sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, maka opsi membuat sendiri ya sistem e-bisnis ini dengan melibatkan tim IT kita itu juga menjadi pilihan yang bijak hari ini di tengah luar biasanya arus informasi, data-data dan segala macam gitu. Kenapa? Karena ibaratnya komponen-komponen lainnya seperti penyimpanan data dan segala macam itu kita pegang dan kita tahu di mana kebocorannya, di mana letak kelemahannya di dalam e-bisnis ini itu kita bisa identifikasi sendiri dan kita bisa perbaiki sendiri. Tetapi kalau kemudian kita opsinya adalah membeli software yang sudah ada, bisa jadi kita tidak tahu sebetulnya kelemahannya ada di mana. Nah, maka untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa kegiatan bisnis ya atau perusahaan itu memilih untuk mendevelop sendiri. Dan yang ketiga yaitu pembelian komponen atau modul. Nah, jadi modul-modul yang ada ini diintegrasikan ya dan dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi terkadang ada modul A, modul B, modul C. Nah, ini sesuai ya ini dipakai, diintegrasikan ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada kalau di dalam satu integrasi data itu ada namanya ERP ya di dalam sistem itu. Bagaimana eh, terhubung antara misalkan keuangan dengan marketing, kemudian marketing dengan bagian produk atau produsennya, dan dengan divisi-divisi yang lainnya. Nah, ini kegiatan ini kemudian bisa diintegrasikan dengan modul-modul yang ada atau modul-modul yang kemudian di-custom sesuai dengan kebutuhan. Atau nanti yang terakhir yaitu menggunakan tools alternatif lainnya. Nah, ini produk hukum bisnis yang ada di Indonesia. Nah, kemudian jika perusahaan atau organisasi memutuskan untuk membuat sendiri ya sistem informasi e-bisnis dengan divisi IT-nya, maka karena ini kita kembangkan sendiri gitu ya, maka kita harus menentukan dulu ide dan produknya seperti apa, termasuk workflow-nya yang kita harapkan mau seperti apa. Kemudian kita harus riset pasar, apa sih yang kita butuhkan bagi internal kita dan juga apa harapan dari eksternal. Itu perlu kita lakukan riset dulu. Kemudian kita bisa mengumpulkan konten-konten yang ada menjadi referensi atau benchmarking dengan model sistem informasi e-bisnis yang ada di perusahaan lain yang misalkan ini sejenis ya secara kategori kegiatan usahanya misalkan sejenis, kita bisa compare, kita bisa benchmarking ke situ, kemudian bagaimana nanti develop dari konten-konten kita ini lebih komprehensif di situ. Kemudian yang keempat, karena ini mendevelop sendiri, tentu kita membeli nama domain. Ya, domain ini kalau di dalam sistem informasi e-bisnis itu alamat gitu ya. Jadi kita mau pakai alamat apa sih gitu. Kalau kita secara offline ya atau tradisional,
ya toko kita ini ada di mana sih? Misalkan di Jalan Raya Bogor, Kafling 7 nomor 14. Itu kalau kegiatan dilakukan tidak dengan sistem informasi e-bisnis. Tapi ketika kita mengadaptasi informasi e-bisnis, maka itu juga dibutuhkan alamat karena aksesnya melalui internet gitu ya. Nah, misalkan melalui web ya www.romabiskuit.co.id gitu. Nah, itu alamatnya, itu nama nama domainnya. Itu yang biasanya kita pakai sehingga nanti ketika orang mau berkunjung ke taruhlah web kita, itu tahu alamatnya apa gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan domain tadi. Kemudian berikutnya kaitannya dengan membeli atau kita menentukan server hosting kita. Apakah servernya ini kita miliki, kita beli servernya, kemudian kita simpan di tempat kita, eh, atau kemudian kita sewa. Ya, ini yang disebut dengan hosting. Hosting itu tempat penyimpanan, gitu ya. Nah, kalau penyimpanannya misalkan contoh kalau dulu ada namanya ektp gitu ya. Nah, itu server atau tempat penyimpanannya katanya ada di Singapura lah, ada di luar negeri lah dan segala macam. Nah, bagaimana dengan sistem keamanan ya? Bisa jadi bocor misalkan begitu. Kalau kemudian ini tidak diatur, tidak disepakati di dalam satu perjanjian kerjasama misalkan. Nah, tapi kalau kemudian hosting ini servernya berada di kita, nah, maka tentunya kontrolnya, pengendalian, keamanan itu bisa kita pantau sendiri. Kemudian yang keenam tentunya web design dan programming. Jadi karena e-bisnis yang kita kembangkan ini adalah bagaimana memudahkan mengadaptasi sesuatu yang familiar gitu ya, familiar dengan aktivitas kegiatan kita maupun harapan dari pelanggan. Jadi e-bisnis ini bagaimana mengefektivitas kegiatan bisnis, kemudian efisiensi, dan yang ketiga tentunya harapannya adalah kemudahan ya. Misalkan dengan tampilan web design yang dibuat sedemikian rupa sehingga lebih eye-catching, lebih familiar, lebih enak dilihat dan segala macam. Dan yang ketujuh tentunya adalah mempromosikan website sistem kita. Jadi kalau kita sudah punya sistem tapi tidak pernah dipromo, ya promosinya bisa melalui penyebaran informasi, baik informasi cetak maupun informasi elektronik. Misalkan melalui media sosial, melalui ads ya, di berbagai kanal media yang kita tuju ya, misalkan di Facebook, di Instagram, di TikTok dan segala macam. Ini adalah model-model yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan website kita. Jadi itu teman-teman semuanya kurang lebih pemaparan dari kelompok kami, saya Zainal Abidin dan Mbak Ubaidah Tuli Solihat mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Dan juga tentunya kami sampaikan terima kasih kepada dosen kami, Pak Agung Tri Putranto, atas bimbingannya selama ini. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.